Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita sehat selalu ya. Bang, apakah Abang pernah entry tanpa menunggu konfirmasi? Nah, saya pernah melakukannya teman-teman. Lalu bagaimana hasilnya? Nah gitu ya. Nah itu sebuah pertanyaan yang cukup menarik teman-teman untuk dibahas pada video kali ini. Nah di sini teman-teman langsung aja saya praktekin bagaimana hasilnya jika entry tanpa konfirmasi. Yang saya alami, kadang dia masuk ke TP, nah kadang dia masuk ke SL teman-teman. Itu berdasarkan yang saya alami tanpa pola konfirmasi ini. Nah, ini yang pertama sekali dia berhasil. Nah, dan yang kedua ini gagal teman-teman. Oke, nah kalau yang berhasil ini saya ibaratkan seperti ini ya. Kita katakan, nah ini coba kita cari struktur aja ya, biar lebih simpel ya. Coba kita cek ini naik, naik sekarang turun ya. Oke, ini turun. Ya, kita simpel aja ya, kita cari change of karakter. Oke, dari atas ini ya. Ini ya, ini berarti dia terakhir break of structure-nya. Lalu ini sudah ada perubahan trend, change of karakter. Oke, sekarang ke sini. Kita coba cek ini. Ini low validnya sudah di break. Oke, ini berhasil ya. Lalu sekarang yang ini. Oke, kita ketemu ya. Strukturnya di sini break of structure. Oke, ini break of structure H1. Oke, seperti ini. Lalu, nah ini teman-teman. Ini low valid dan sudah di break. Oke, ini terakhir bosnya. Oke, jadi seperti ini ya strukturnya sekarang terakhirnya berada di sini dan ini high valid. Ini low validnya. Nah, jadi untuk saat ini di struktur ini sudah lengkap banget, tinggal area entry. Area entry itu di atas ini ya. Nah, ini area entry kita untuk posisi selnya. Oke, itu area entry-nya. Berarti kita mengambil posisi sell ini ya, karena sudah lengkap ini untuk strukturnya, jadi nanti potensi masuk ke zone ini lalu turun. Nah, yang kita bahas saat ini tanpa konfirmasi, bagaimana hasilnya ya. Jadi yang pertama tadi saya katakan berhasil, ya ada yang berhasil pastinya ada ya. Nggak mungkin gagal semua teman-teman. Pasti ada yang berhasil. Teman-teman juga pasti mau pernah ya mengalami demikian ya. Bagi teman-teman yang entry di setiap contohnya seperti ini, langsung entry tanpa konfirmasi, saya yakin pasti ada yang berhasil. Pasti itu. Mungkin banyak yang berhasil teman-teman. Nah, cuman tidak bisa dipungkiri ya kegagalannya juga lebih besar dibanding kita entry setelah muncul konfirmasi. Nah, gitu teman-teman. Jadi bukan berarti gagal semua, tapi ketika kita contoh ini masuk ke zone ini nantinya, kita langsung aja pending nanti ya pada zone ini ya. Kita pending SL tentunya di sini ya, di atas dari hack valid. Nah, saya teman-teman kalau langsung pending seperti ini, nah saya tidak begitu percaya diri ya. Kepercayaan diri itu bakal jadi 50-50 ya. 50-50, 50 dia berhasil, 50 lagi gagal. Itu yang saya alami ya. Ini kita cerita yang saya alami ya. Nah, jadi dengan adanya pola konfirmasi yang saya tunggu di sini, kalau saya entry dengan konfirmasi, maka rasa kepercayaan diri itu semakin bertambah. Saya yakin banget itu bakal profit ya, setidaknya di 161 teman-teman, seperti yang selalu saya jelaskan ya, itu TP utamanya. Nah gitu, jadi bukan berarti gagal, tapi tingkat kegagalannya ya lebih besar dibandingkan kita entry dengan pola konfirmasi. Karena kalau tidak terkonfirmasi, kita tidak akan entry. Jadi kalau nembus, ya sudah, kita tidak entry teman-teman. Berarti kita tidak mengalami kegagalan. Beda dengan
entry saat belum terkonfirmasi, seperti contohnya nanti kita langsung pending di sini atau kita tunggu masuk ke zone ini lalu kita entry. Nah, itu beda teman-teman. Kita tidak tahu nih apakah ini akan di-break atau tidak, itu kita tidak pernah tahu. Walaupun ada beberapa contohnya dalam struktur ini kita katakan ada 3 OB-nya. Nah, itu kita tidak tahu nih yang mana OB yang akan memberikan respon ke harga atau mereject harga kembali turun atau kembali naik. Nah, itu ya, itu yang bisa saya sampaikan dengan adanya pertanyaan teman-teman yang seperti itu. Saya pernah, tapi dengan pengalaman yang kegagalannya itu banyak teman-teman, maka saya membuat standar entry saya itu no konfirmasi, no entry, berdasarkan dari yang saya alami teman-teman. Nah, itu ya, sekarang kita langsung masuk ke MT4, langsung kita pending aja di zone ini. Ini kita kasih langsung bagaimana nanti hasilnya, apakah gagal atau profit. Yang jelas kalau kita langsung entry di sini, saya merasa itu 50 berhasil, nah 50 lagi nanti gagal teman-teman. Itu yang saya rasakan kalau kita langsung pending di zone ini. Oke, langsung kita masuk ke MT4. Oke teman-teman, kita sudah masuk di MT4. Ya, langsung kita pending sell limit. Oke, ini sudah kita pending satu layar aja ya, nggak mungkin banyak-banyak ya. Oke, SL wajib di zone ini ya, jadi ini pun tipis banget sih sebenarnya SL-nya ya. Oke, untuk TP, nah ini salah satunya, memang kita bebas ya untuk mengambil TP berapa pips. Nah, tetapi dengan adanya pola konfirmasi seharusnya ya, itu kita langsung enak itu, zone 161, langsung dapat itu TP-nya teman-teman. Nah, dengan seperti ini kita tidak tahu nih di mana TP-nya. Simpelnya aja, kita ambil di area terdekat. Oke, coba kita lihat di sini ada area ya, ini ya. Ya, kita katakanlah di zone ini ya. Nah, kita cukup sampai pada zone ini. Memang bagi sebagian orang ada yang langsung mengambil sampai ke low valid ini untuk membentuk struktur yang baru. Nah, untuk kali ini kita ambil sampai pada zone ini aja. Karena kita tidak tahu nih di mana zone 161-nya, entry tanpa konfirmasi. Oke, langsung aja saya pasang SL dan TP. Oke, jadi seperti ini ya, ini sudah kita pasang SL dan TP, jadi ini tipis banget SL-nya, kalaupun ada kegagalan nanti risk kita ini kecil kok ini. Oke teman-teman, nanti kita lihat sama-sama ya bagaimana hasilnya ya. Nah, intinya seperti ini, untuk standar entry itu tidak harus no konfirmasi no entry ya. Kita bisa aja pelajari ataupun apa namanya riset. Saya sudah pernah jelasin juga. Boleh kita riset beberapa order block. Contohnya apakah ini nanti berpotensi akan mereject atau berpotensi di break. Nah, itu boleh kita lakukan riset. Yang seperti apa sih yang kuat, yang seperti apa sih yang bakal ditembus, nah itu. Jadi tidak harus menunggu pola konfirmasi. Nah, tetapi saya tidak mau ribet teman-teman, lebih pasti aja kalau terkonfirmasi, ya sudah berarti harga ini akan turun, kalau tidak berarti ya sudah kita tidak entry. Nah, saya tidak mau ribet aja, itu aja teman-teman. Jadi lebih fix aja kalau terkonfirmasi. Nah, itu kembali ke plan kita masing-masing. Oke, sekarang kita tinggal menunggu. Kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Semoga ke trigger dan kita upgrade nanti. A few moments later. Oke teman-teman, di sini kita perhatikan harga sudah berhasil ya masuk ke area entry ya. Oke, coba kita cek ya. Nah ini dia masuk ke area entry, tetapi saat ini masih ada rejection kembali ya. Untuk itu kita tunggu aja ya, semoga nanti berhasil masuk ke TP ya. A few moments later. Oke teman-teman, setelah lama kita tunggu ya, akhirnya berhasil masuk ke take profit ya. Nah di sini tidak angkanya ya yang perlu kita lihat ya, tetapi kembali lagi ke awal, apakah berhasil kita entry tanpa konfirmasi? Ya dari awal saya katakan tetap akan ada yang berhasil dan ada yang gagal, itu memang bagian dari trading. Nah sekarang persoalannya kalau bagi saya pribadi, ketika sudah terkonfirmasi maka saya lebih pede untuk entry, hanya itu saja teman-teman. Dan sepengalaman saya tingkat probabilitasnya itu menjadi lebih tinggi
karena kita mengambil dia rasional take profitnya di zone 161 dan memang bisa saya katakan itu sangat tinggi banget win rate-nya, itu pasti akan masuk ke 161-nya. Nah, kalau teman-teman ingat di video yang ini ya, itu di XAUSD yang kita ambil di zone 161-nya, nah terakhir kan dia masuk ke TP ya. Bahkan ini sampai ke zone 261 ini, kalau kita ingat di video kemarin yang kita share. Nah, ini merupakan konfirmasinya. Nah, zone 261 itu yang berhasil mereject harga untuk turun ya. Nah, jadi intinya dari yang kita lakukan dalam entry kali ini, kembali ke plan trading masing-masing. Apakah teman-teman plannya entry di order block yang sudah teman-teman marking, atau teman-teman menunggu pola konfirmasi di zone order block tersebut. Nah, itu kembali ke plan masing-masing. Artinya kalau kita sudah planningkan gaya trading kita, nah kita akan siap dengan setiap resiko yang timbul di trading kita itu. Oke, bertemu lagi di next video. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih, salam profit, dan tetap semangat.